Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi tools pada aplikasi Medibank dan kegunaannya. Kita langsung aja ya. Saya akan menjelaskannya simpel aja ya teman-teman, karena kita akan langsung praktek biar nggak bingung. Karena apa, di Medibank ini banyak banget tools-tools yang harus dijelaskannya ya, dan satu persatu itu nggak cukup memakan waktu sedikit. Oke, kita langsung aja. Ketika kita buka layar Medibank itu tampilannya seperti ini. Teman-teman biasanya dipinta akunnya ya. Jadi di sini di layar bagian atas itu ada profil kita. Kalau kita sudah punya akun, di situ ada profilnya. Ini saya nggak kasih gambar karena datanya saya patiin, jadinya kan gambarnya nggak kebuka. Maklumin aja ya, suka ada iklan. Kemudian di bagian kanan, di bagian kiri atas itu ada garis 3. Itu saya jarang buka karena nggak gitu kita gunain ya. Paling ada ini aja, menu home, feedback, evaluate, about this app, help, logout, dan lain-lain. Oke, kita langsung aja ke new canvas, previews, my gallery. New canvas ini untuk project baru, untuk kita membuat pekerjaan baru, gambar baru. Kemudian ada previews untuk mengembalikan gambar-gambar pekerjaan kita yang kita kerjain yang lalu-lalu. Kemudian my gallery ini tempat penyimpanan foto-foto project kita. Misalkan teman-teman nih ngerjain mau bikin apa ya, bunga atau rumah atau apa gitu. Nah terus nggak selesai nih, jadi bisa di save project seperti kayak di aplikasi lainnya. Kalau di itu kan di Pixel Lab kan ada ya save ini apa, save project gitu. Nah di sini ada my gallery, jadi bisa tersimpan di situ. Atau gambar-gambar yang sudah jadi, project yang udah jadi juga bisa kita simpan di situ. Jadi suatu saat kita pengen ngedit lagi atau tambahin apa, itu ada di my gallery ya. Kemudian ada library. Library ini tempat kumpulan sketsa. Misalkan teman-teman mau belajar mewarnai untuk para pemula ya, di sana banyak banget sketsa kayak buah, gambar-gambar orang, kartun-kartun gitu banyak di sana, mangga gitu. Kemudian time lapse ini dia untuk merekam layar. Ya langsung aja kita ke new canvas. Di sini sudah ada yang namanya canvas size dengan ukuran 2000 x 2000 px, dpi-nya 300. Ini adalah rekaman kerjaan kita yang lalu-lalu. Jadi misalkan teman-teman bikin bikin project gitu, terus ukurannya sekian. Nah jadi begitu kita buka dia masih terekam ya ukurannya ya. Jadi di sini bisa diedit. Kita ganti aja menunya jadi 3000. Saya biasa gunain 3000. Ukurannya PX ya, jangan CM. 3000. DPI-nya 300. Ini minimal, paling tinggi bisa 600. Kemudian background color, di sini ada pilihan warna. Kita ambil warna putih aja. Oke. Di sini ada kan color specification ya. Jadi ini tadi bisa berubah-berubah warna-warna backgroundnya atau kanvasnya. Kalau clear ini dia warna transparansi, atau kita misalkan kayak teman-teman bikin objek atau apa ya, bunga gitu. Jadi bisa bikin PNG gitu. Bisa dibuat untuk PNG ya. Jadi gunakan clear layar. Kita klik OK. Lalu create. Kita buka menu kanvasnya. Nah, ini ukuran 3000 x 3000. Kemudian layar berikutnya adalah tampilannya seperti ini ya. Saya gunain yang saya jelaskan yang simpel-simpel aja ya. Di sini ada menu pensil bagian atas kiri. Ini layar utama. Kemudian eraser. Eraser ini untuk menghapus baik layar ataupun objek. Ya, hapus. Nah, kemudian ada menu tangan. Menu tangan ini untuk menggerakkan layar. Nah, kemudian dia ada perbedaannya ya teman-teman ya sama yang ini nih, tanda panah. Nah ini, tapi nanti saya jelasin berikutnya.
Kemudian ini ada ada list ya, garis bantu. Tuh, garis bantu. Nah, ada yang garis gini, kebesaran. Tuh, ada yang ini yang melengkung. Saya jarang gunain ya. Nah, paling ini aja. Nah, jadi dia garis bantuan ya, istilahnya apa ya, list aja ya, nggak ngisi, nggak ada full penuh gitu. Yang ini lingkaran. Nah, kalau teman-teman mau bikin apa gitu ya, yang butuh bantuan ini, dia pakai ini, kayak misalkan cangkir, gelas, ember. Nah, pakai ini bisa. Atau mau bikin piring juga bisa. Nah, ya, piring kan bulat ya. Atau bikin misalkan kayak cake, donat, apa gitu, bisa pakai bulatan ini. Oke. Kemudian ini saya hapus dulu layarnya biar cepat. Kemudian di sini ada yang namanya tanda panah ini. Ini untuk menggerakkan objek. Kalau tadi kan, kalau yang tangan itu, yang tangan ini dia kan untuk ininya ya, kanvasnya yang gerak. Kalau yang ini, yang panah ini, dia ininya, objeknya yang gerak ya. Tuh. Oke. Kemudian di sebelahnya ada fill. Nah, bulat. Beda ya sama tadi ya. Kalau tadi pinggirnya aja, yang ini nih, pinggirnya aja. Kalau ini dia penuh, ada isinya. Ya, tuh. Oke. Kemudian di sini ada ember tumpah, ember cat. Bentuknya sih kayak ember tumpah gitu ya. Ini dia untuk memberi warna pada layar atau pada objek. Contohnya, saya mau fill. Klik. Warnanya mau biru. Maaf ya, kegelapan. Kita klik lagi. Nah, tuh. Ini saya pakai telunjuk aja nih, saya klik pakai ini, ganti warna lagi. Udah. Kemudian di sebelahnya ada transparansi. Ini saya clear Saya clear dulu, clear layar dulu. Nah, kemudian di sebelahnya ada transparansi atau gradien. Ini hanya untuk gradien ke layar aja ya. Tuh. Nggak bisa untuk di objeknya. Misalkan teman-teman bikin bebatuan, batu, pohon, atau bunga, atau rumah gitu, dia nggak bisa gradien di situ. Jadi dia untuk layarnya aja. Kemudian di sebelahnya lagi ada yang namanya selection. Selection ini untuk menyeleksi ya objek-objek yang kita inginkan, misalkan mau dipindahin atau mau dihapus atau mau diwarnain sendiri. Nanti kita langsung praktik aja biar teman-teman ngerti. Saya kasih contoh sedikit ya. Lalu kita klik selection. Ini sepertinya yang ini ya. Kalau kita klik tanda panah ini kita bisa pindahin. Tuh, jadi namanya selection ya, pemilihan objek. Oke. Nanti kita langsung praktik aja biar teman-teman ngerti. Kemudian di sini ada tongkat ajaib. Saya bilangnya tongkat ajaib atau magic tool ya. Kalau dia ini, si tools ini dia sama seperti yang sebelahnya, selection juga, cuman dia langsung ke ininya, langsung ke objeknya, sesuai dengan bentuk objeknya. Nih,
Tuh, ya. Ya. Jadi dia ngambil objek sesuai dengan bentuknya. Misalkan kalau bentuknya bunga, dia garis-garis ininya ini ya tetap bunga gitu. Jadi dia ngeklik sesuai dengan bentuk objeknya ya. Kalau yang ini tadi kan kita bisa macam-macam gini. Jadi dia masih ada ruang. Nah, masih ada ruang kan? Atau yang ini. Nah, tuh. Untuk plus yang ini dia untuk nambahin. Tuh. Atau ngurangin. Ya, ini yang gunanya tongkat tadi ya. Dia jadi sesuai dengan istilahnya apa ya? Langsung ke objeknya aja ngena. Yang ini saya jarang gunain. Ini sama aja seperti selection ya. Selection sih 3 ini. Cuman dia berwarna. Selectionnya berwarna. Ini apa ya? Ini saya jarang gunain. Jadi oh ya ini hapus. Sepertinya menghapus. Oke. Kemudian di sini ada seperti untuk bikin komik gitu ya. Coba saya hapus layar dulu. Nah, ini dia kok enggak ini ya? Oh, belum di ini. Maaf ya teman-teman ya, saya kurang tahu ini sepertinya apa ya? Apa ya? Untuk misalkan teman-teman bikin kartun gitu. Jadi dia kayak kotak harus ditambahin dulu di sini ya. Ada di sini ada tulisan plus add comic. Saya nggak ngerti ya, karena saya jarang pakai. Kemudian ada panah juga saya kurang ngerti karena jarang saya buka, malah nggak pernah ya. Terus di sini ada font banyak pilihan fontnya ya. Jadi teman-teman bisa tambahin teks dari sini. Oke, kemudian kita ke bawah. Ada menu ini apa ya? Ando ya. Ando istilahnya untuk membalikan proyek yang tadi. Kemudian kalau itu bisa redo kembali. Di sini terus ada yang namanya kayak jarum gitu ya, jarum suntik ya. Bisa untuk nyuntik warna. Misalkan di sini ini misalkan warna hitam, lalu hijau, kemudian merah atau coklat ya. Afwan, biru. Nah, jadi teman-teman misalkan mau bikin bunga nih, kita gunakan fill. Saya mau ganti warna coklat. Kita klik yang ini tadi, ember cat. Tuh, ya. Ganti warna ini hitam. Ganti warna hitam atau hijau. Kita suntik begini caranya ya. Lalu kita klik atau pakai pensil. Ini saya kan gunakan bucket tool tadi. Dia pakai yang ember cat ya. Jadi dia berubah warnanya. Pakai pensil juga nggak apa-apa, pakai pen bisa. Oke. Kemudian ini menu utama ya, yang ini gambar pensil ini ya. Kemudian ini ada eraser, hapus layar untuk menghapus. Kalau mau cepat yang clear layer. Oke. Maaf ya belepotan. Di sini ada menu brush. Ya. Nah, di sini teman-teman kalau untuk pemula biasanya brushnya cuma beberapa aja ya, seperti pensil, pen sharp. Ini karena saya udah mengunduh jadi banyak. Untuk mengunduh setiap brush ini teman-teman harus punya data ya. Jadi bisa klik yang ini tanda plus ini.
klik plus, nanti klik yang float ya, bukan yang standar, yang float. Nah, nanti di sini banyak pilihan brush. Ini karena saya patiin datanya ya, jadi nggak kelihatannya. Jadi di sini ada yang ini yang gratis nih, yang sudah ada nih. Ada pen, pensil, airbrush, ya, watercolor, bitmap, scatter, dan lain-lain. Oke. Jadi nanti kita ngunduh brushnya dari situ ya, yang klik tanda plus ini ya. Oke, kemudian ada save. Nah, save ini misalkan produk proyek kita yang belum selesai atau yang udah selesai bisa di save di sini. Tapi kalau teman-teman lagi ngerjain lagi ngerjain project gitu, gambar, teman-teman harus sering di save. Kalau enggak, Medibank ini suka suka ngehang, bukan ngehang dong, ngeblank gitu ya. Misalkan kita lagi di tengah-tengah lagi asik ngewarnain, tahu-tahu dia balik lagi. Nah, jadi gambarnya harus dari nol lagi gitu. Jadi sebelum terjadi seperti itu, jadi kita save dulu, sering banget di save. Jadi nge-save gambar terakhir yang kita sampai mana gitu, misalkan baru sampai garis ini kita save. Jadi sewaktu-waktu dia si layarnya nutup, kita udah ada di penyimpanan, jadi kita aman lah ya. Nah, oke, kemudian di sini ada titik-titik banyak ini ya. Ini biasanya nih titik yang ini dia ini ngangkat. Nah, teman-teman mengerjain di sini gitu ya. Ya, titik yang banyak ini ya. Nah, ini nih. Dia untuk ngangkat toolsnya. Nggak penting sih ya, nggak gitu penting lah ya, seperlunya aja ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada layer strip 3. Ini ada save as, export PNG. Ini untuk kalau gambar udah selesai kita klik PNG transparan atau JPG, oke. Ya, yang tanda 3 ini ya, ada setting, start using sonar, dan lain-lain. Kemudian sebelahnya lagi ada menu mini ya, kecil ya, ada isinya copy, cut, paste, untuk merotasi gambar, untuk mengcopy, dan untuk memotong gambar, objek, dan lain-lain. Ya, di sini ada yang ini nih. Oke, kemudian di sebelahnya lagi ada menu lagi. Dia ada select all, deselect, insert section. Insert section ini kebalikan dari yang selection tadi ya. Kalau saya udah menyeleksi yang ini nih. Nah, saya langsung di ini di selection. Udah, kita masih menjelaskan yang ini, insert section, select portion. Terus ini ada zoom in out, ini untuk membesar kecilkan objek. Ya, kemudian ini gerakan layar. Saya jarang pakai. Ya, ini kalau kita klik menu pensil ini, dia menu utama ya. Nah, kemudian di sini tadi ini tempat brush. Brush itu apa? Kuas atau alat yang akan kita gunakan. Di sini ada bentuknya, ada jenis pensil, pen sharp. Misalkan saya ambil pensil atau pen ya, atau pen sharp ya. Kita ambil yang pen dulu, kita cobain. Kita ambil warna merah, warna coklat. Saturasinya kita turunin biar berwarna. Nah, tuh. Ini yang pen. Kalau yang pen sharp, kalau yang pen ini kan dia mulus ya teman-temannya. Kalau yang pen sharp, kita cobain. Tuh, beda ya. Nah, tuh. Teman-teman dicobain, jadi biar nggak ini, biar untuk pelemasan jari-jari, biar tahu ya. Kemudian ada lagi yang namanya watercolor. Watercolor ini dia untuk pencahayaan sih, biasanya saya gunain untuk pencahayaan. Tapi ininya harus di ini dulu. Kok watercolor? Salah. Dia rada ini.
apa namanya tuh, untuk kayak shading gitu ya. Ya, jadi si brush ini dia beda-beda ya jenis ininya, jenis kuasnya ya. Kayak di sini ada lagi airbrush. Nah, untuk teknik pencahayaan ya, bisa dimainin ya. Tuh. Nah, ada lagi yang lainnya. Misalkan sparkle brush. Nah, dia bintang, besarin. Nah, ya beda-beda ya. Jadi untuk mentekstur atau memberi shading lighting itu dia di sini beda-beda tergantung yang biasa kita gunakan ya. Oke. Udah jelas ya. Nah, di sini ada layer. Nah, layer ini adalah apa ya? Canvas yang untuk kita gunakan. Jadi, kalau di Medibank ini setiap objek itu dia harus menggunakan layar, teman-teman, biar kita nggak bingung. Kok ribet banget ya di Medibank? Itu sebetulnya kalau kita sudah ngerti di bagian layernya, teman-teman pasti paham deh. Nanti kita coba praktekin ya. Oke, kita cobain aja satu. Nih, misalkan saya mau tambah layer. Lihat ya, layer 2 ya. Saya gunain warna, saya ketik judulnya merah. Terus teman-teman di sini dia kesenggol warna hijau, warna ini gitu ya. Tapi teman-teman ini mau menghapus yang warna biru, biar nggak kecampur. Nah, kita balik ke sini. Kita mau hapus layar yang biru ini. Tuh, otomatis yang merahnya nggak kehapus. Karena apa? Karena beda layar. Jadi, intinya di Medibank ini, dia setiap objek harus menggunakan layar ya. Oke. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya istilahnya. Nah, nanti kita langsung praktek aja biar teman-teman lebih paham lagi. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Barakallahu fiikum.